semua dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berdiri di tengah para sahabat, lalu beliau mengatakan, siapa di antara kalian yang akan mengambil nasihat dariku dan mengamalkannya? Maka Abu Hurairah dengan cepat mengangkat tangannya, lalu berdiri di dekat Rasulullah, dan Rasulullah memegang tangan Abu Hurairah dan memberikan nasihat ini. Yang pertama kata Rasulullah, ittaqil maharimah takun a'badan nas. Jauhilah olehmu segala sesuatu yang haram, maka kamu akan menjadi ahli ibadah. Jadi ahli ibadah bukan hanya diukur karena banyaknya ia sholat. Ahli ibadah bukan hanya diukur karena banyak puasanya, karena banyak sedekahnya. Tetapi salah satu penilaian untuk menjadi ahli ibadah adalah ketika mampu menjauhi segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Apakah itu perbuatan yang haram ataukah makan dan minum dari yang haram. Makanya makan dan minum itu yang dianggap haram, pertama ada memang yang zatnya yang haram. Misalnya babi, anjing, itu zatnya yang haram. Kemudian khamar, itu zatnya yang haram. Rasulullah menyampaikan ma askara kathiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang banyaknya haram, maka sedikitnya pun haram, kalau itu adalah zatnya yang haram. Kalau Bapak Ibu mendapat undangan makan di rumah yang tidak seagama, silahkan makan. Makan sebanyak-banyaknya. Tetapi yang dihindari adalah sesuatu yang disembelih. Ikan silahkan, kuenya silahkan, tetapi hindarilah sesuatu yang disembelih. Karena kita tidak tahu siapa yang menyembelihnya itu. Itu sebabnya ibu-ibu kalau ke pasar belanja ayam, maka perhatikan, jika ayamnya itu belum mati lalu kemudian dimasukkan ke dalam air yang mendidih untuk mencabut bulu-bulunya itu, maka yang membuat dia meninggal bukan karena sembelihan tetapi karena air yang panas, maka itu adalah bangkai. Nah, ini yang perlu diperhatikan penjual ayam potong. Ada penjual ayam potong di sini? Jangan sampai pembelinya terlalu banyak, pokoknya nama dia mati na tepangi. Ya, jangan sampai kita makan sesuatu yang menjadi bangkai. Ada yang haram karena cara mendapatkannya yang haram. Telur itu halal, tetapi mengambil telurnya orang itu haram. Pisang itu halal, tetapi mengambil pisangnya orang itu haram. Maka dia haram bukan karena zatnya, tetapi dia haram karena cara mengambilnya yang haram. Yang ketiga, ada yang haram karena mengkonsumsi terlalu berlebihan. Kopi itu halal. Saya termasuk pecinta kopi, apalagi kopi sorong. Alhamdulillah sejak tahun lalu saya selalu minum kopi sorong, selalu dikirimi kopi sorong, luar biasa. Ya, ada yang kopi asli, ada yang 3 in 1. Pokoknya saya kemana-mana bawa kopi sorong. Tetapi kalau dia minum 5 ember, coba bayangkan, akhirnya dia mabuk. Maka karena dia berlebihan menyebabkan dia kemudian mabuk, maka itu menyebabkan dia haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa yang ada di bumi ini, tapi syaratnya halal dan baik. Bukan hanya sekedar halal tetapi dia baik. Bukan hanya sekedar baik tapi dia harus halal. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu adalah musuh yang nyata. Sebuah kisah, seorang pemuda yang bernama Sabit. Sabit ini berjalan di perkebunan milik orang dalam keadaan lapar. Tiba-tiba dia menemukan ada buah-buahan yang jatuh. Perut lapar mendapat buah-buahan, langsung dia ambil dan dia makan. Setelah dia makan setengah, baru sadar, ah ini kan bukan buah-buahan saya. Enaja na iya.
Ya, ini bagus. Baru setengah dia makan sadar milik orang. Nah, banyak orang sudah berkaru-karu milik orang dia makan belum sadar-sadar. Betul apa tidak? Akhirnya dia sadar. Saya harus mencari yang punya. Dia berjalan mencari, menemukan seseorang. Apakah bapak yang punya kebun ini, buah ini? Bukan, saya hanya pekerja. Terus yang punya di mana? Di sana. Dia berjalan. Singkat kisahnya didapatkanlah, wahai Tuan, saya datang ke sini untuk minta halalnya. Setengahnya setelah saya makan, saya minta halalnya itu, setengahnya lagi saya kembalikan. Dalam hati orang ini pemuda beriman. Setengahnya dia minta halal. Lalu apa kata ini? Saya akan halalkan kamu, tapi catatannya nikahi anakku. Bah, dalik mak galindrung. Kita yang ambil buah-buahan ditawari. Ya, tapi menrecet di sumangat nah. Tetapi sebelum kau menikah dengan anak saya itu lumpuh, tidak bisa berjalan. Anak saya buta, tidak bisa melihat. Anak saya tuli, tidak bisa mendengar. Anak saya tidak bisa bicara. Pepe dalam hati enak aja ki. Kita mau menikah dengan, kalau bapak-bapak ini, anggaplah bapak-bapak dalam kondisi pemuda itu dan ditawarkan menikah dengan wanita dengan keadaan begitu, mau apa tidak? Tunggu moloko. Iya. Mohon ripenerita. Nah, berapa banyak orang yang mau menikah itu berapa kali harus melihat perempuan tidak cocok, perempuan tidak cocok. Tapi apa kata pemuda ini? Wahai Tuan, walau bagaimanapun kondisi anakmu saya terima, yang penting kau halalkan yang setengahnya ini, karena saya takut kullu lahmin nabata min haramin fannaru olabi, daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram yang membukanya api neraka, aku takut, biarkanlah aku menikah dengan anakmu. Akhirnya menikah. Malam pertama dia masuk di kamar, memberi salam, assalamualaikum, dijawab oleh istrinya, waalaikumsalam. Ini kan bicara. Apa betul kau istri saya? Betul. Terus dia pandang, subhanallah, dia kalah manohara, cantiknya luar biasa. Ini kan melihat, ini bicara, ini bisa berjalan, tidak sesuai dengan apa yang diterangkan oleh orang tuanya. Apa kata si wanita? Betul, orang tua saya mengatakan bahwa saya lumpuh karena memang kaki saya tidak pernah saya langkahkan ke jalan yang tidak benar. Ayahku mengatakan saya bisu karena setiap ucapan yang keluar dari mulutku pasti sesuatu yang benar. Dena poji mak gosip seperti ibu-ibu yang ada di Masjid Raudah. Dena poji mak gosip. Betul apa tidak? Mainan dia betul. Ya. Saya tuli karena ini pendengaran selalu saya manfaatkan di jalan Allah, mendengar yang baik. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Dari pernikahan mereka lahirlah seorang anak yang kemudian dia beri nama Nu'man bin Sabit Abu Hanifah. Itulah yang kemudian menjadi ulama yang kemudian kita kenal dengan mazhab Hanafi atau Abu Hanifah, menjadi ulama. Anu haram menjadi ulawai. Ini karena menjaga sesuatu yang haram. Maka memperhatikan makanan yang haram itu penting. Jangan sampai kalau ada orang yang khusyuk, orang yang sholat, kok saya tidak bisa khusyuk, jangan sampai ya energi yang kau pakai sholat dari sesuatu yang haram. Jangan sampai pakaian yang kau pakai sholat bersumber dari sesuatu yang haram. Bagaimana mungkin bisa terangkat kalau itu ada sesuatu yang haram? Maka diperhatikan songkoknya halal, bajunya halal, celananya halal, sarungnya halal, semua serba halal. Ini yang pertama, ittaqil maharima takun a'badan nas. Jauhilah oleh kalian segala sesuatu yang haram, maka kamu akan menjadi ahli ibadah. Yang kedua pesan Nabi, irda bima qasamallahu lak takun agadan nas. Ridolah dengan apapun yang Allah berikan kepadamu, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Itu karena dia bersyukur terhadap nikmat Allah yang dia berikan. Yang ketiga, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Berbuat baiklah kalian terhadap tetanggamu, maka kamu akan menjadi orang mukmin yang sesungguhnya. Maka salah seorang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulana tatadkur min kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Seorang ibu perempuan
banyak sholatnya. Bukan hanya sholat wajib, sholat sunatnya pun banyak. Bukan hanya zakatnya, sedekahnya pun banyak. Gaira annaha tu'zi jiranaha bilisaniha. Tapi satu kekurangannya ya Rasulullah, selalu menyakiti hati tetangganya. Qala hiya ahlun nar. Apa kata Rasulullah? Perempuan seperti itu adalah ahli neraka. Ya Rasulullah, ada seorang wanita, memang dia sholat wajib, tapi sholat sunatnya kurang. Begitu pula amalan-amalan yang lain. Tapi satu kelebihannya, sangat baik terhadap tetangganya. Ya Rasulullah, apa kata Nabi? Qala hiya ahlul jannah. Maka perempuan seperti itu ahli surga. Maka tetangga itu adalah pintu surga, tetapi dia juga adalah pintu neraka. Kira-kira kalau di Sorong ini pernah gak Bapak Ibu melihat ada orang yang tidak baku ngomong dengan tetangganya? Di mana? Bali boleh? Iya. Kenapa? Rasulullah itu ditanya, mahakul jari ala jari. Apa kewajiban tetangga? Apa hak tetangga terhadap tetangganya? In marida uttahu. Jika tetanggamu sakit, maka kunjungilah ia. Jadi tetangga sakit, kunjungi. Cuma kalau datang ke rumah orang yang berkunjung, ada beberapa yang perlu diperhatikan. Pertama, jangan terlalu lama, karena orang sakit itu butuh istirahat. Diajaklah cerita sampai tengah malam, padahal orang sakit mau istirahat. Yang kedua, berikan semangat. Sakitnya apa Pak? Ginjal. Oh, tidak apa-apa. Banyak orang yang kena ginjal tetapi dengan izin Allah sembuh. Jangan ditakut-takuti. Apa penyakitnya? Ginjal. Oh, nenek saya meninggal gara-gara ginjal. Tambah penyakitnya itu. Lalu kemudian doakan. Tetangga yang sakit saja kita diperintahkan untuk mengunjunginya. Wa in mata syaiyatahu, ketika tetanggamu meninggal, antarlah jenazahnya. Dan ini tidak boleh dianggap sebelah mata. Bahkan kata Nabi SAW, siapa orang yang menyalatkan jenazah lalu kemudian mengantarnya ke kuburan, mendapat pahala 2 qirat. Siapa yang hanya menyalatkan jenazah lalu kemudian dia tidak mengantarnya ke kuburan, dia dapat pahala 1 qirat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami tahu yang namanya 1 qirat? Nabi menjawab, 1 qirat itu sama besarnya dengan Gunung Uhud. Gunung Uhud yang ada di Madinah, Bapak Ibu, panjangnya saja itu 7 km. Begitu besar pahala yang diberikan oleh Allah. Tapi ada orang yang pernah ikut sholat jenazah, Allahu Akbar, dia ikut takbir. Takbir kedua, Allahu Akbar, oh mulai dalam hatinya, salah Pak Imam ini. Kenapa ada sholat, tidak ada ruku, tidak ada sujud? Takbir ketiga, Allahu Akbar, dia berteriak, salah Pak Imam, salah. Ya, karena imamnya sudah yakin bahwa benar, dia tidak menghiraukan. Selesai sholat jenazah, dia carilah siapa tadi yang protes. Ini tadi macam perufana, oh inilah bapak tadi yang teriak, iya Pak Imam salah, masa sholat tidak ada ruku dan tidak ada sujud? Kata Pak Imam, oke lah kalau begitu tunjukkan saya sholat jenazah yang benar. Dia menjawab, saya pun tidak tahu. Jadi banyak orang yang selalu mengkritik, dia pun tidak tahu, padahal dia sudah benar. Allahu Akbar, membaca Al-Fatihah. Allahu Akbar, membaca selawat. Lalu takbir yang ketiga, Allahu Akbar, membaca doa. Kalau yang meninggal laki-laki, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu'an. Kalau yang meninggal adalah perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kenapa cuma 2 Pak Ustaz? Ya cuma memang 2 manusia. Manusia itu bukan laki-laki, dia perempuan. Kalau bukan perempuan, dia laki-laki. Makanya WC di mana-mana cuma 2. Coba kita lihat Masjid Terora, WC-nya cuma 2, WC laki-laki, WC perempuan. Tidak ada WC nomor 3. Maka yang merasa nomor 3, dia tumu teme. Saya kan mau masuk di sini, saya bukan laki-laki. Mau masuk di sini, saya bukan perempuan. Teme ini alemu. Jadi harus kembali bahwa kamu itu mestinya kembali kepada anca jingamu laki-laki atau perempuan. Insya Allah subuh akan kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.